Gonjang-ganjing yang dialami Marsyanda pekan ini kian mendulangkan misteri. Pasalnya, tim kuasa hukum Marsyanda menggelar jumpa pers dan menguak sebuah rekaman suara Marsyanda yang konon dalam keadaan kritis. Ada apa dengan Marsyanda? Mengaku pernah mengalami masa suram sejak kecil akibat perceraian orang tua. Benarkah lagi-lagi Marsyanda terkena depresi? Pemirsa, berikut liputannya. Balada Marsyanda dengan ibundanya Rianti Sofyan yang dikabarkan tega menyekap putrinya sendiri itu kini kian mendulang babak mengejutkan. Ya, hari Rabu kemarin kuasa hukum Marsyanda menggelar jumpa pers dan menguak rekaman suara artis yang akrab dipanggil Caca tersebut. Dalam rekaman suara yang telah disetujui oleh Caca secara legal itu, terkuaklah teka-teki mengapa pada tanggal 3 Agustus 2014 Caca sempat meminta perlindungan dari pihak Polsek Menteng Jakarta Pusat dari sang ibu. Rupanya sebuah drama mencengangkan telah terjadi menimpa Caca karena pada tanggal 26 Juli 2014 lalu Rianti Sofyan sang ibu diduga memaksa dan memasukkan Caca ke sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat. Mau nganterin Sienna ke kota Kasablanka ketemu sama ayahnya. Dan memang pas hari itu jatah ayahnya main lah. Nah tiba-tiba di basement itu ada cowok bapak-bapak nahan mobil kita. Terus sampai saya sempat turun dari mobil, nyamperin bapak-bapak itu, saya bilang, "Bapak dari mana? Dari polisi atau apa? Maksudnya apa? Kok kenapa nanya-nanya gitu? Saya ini umur 25 tahun, saya sudah dewasa, saya sudah punya keluarga, saya bisa berpikiran jernih dan bisa melakukan apapun yang saya mau, selama itu gak melanggar hukum." Nah terus kemudian si bapak ini bilang bahwa di atas, di lantai lobi itu memang udah ada beberapa utusan kapol Polsek Tebet apa kalau nggak salah, dan itu memang suruh ngejagain mobil saya. Paginya kan kejadian itu. Nah sore itu sekitar jam 4. Iya, jadi saya didatengin nama 4 orang, 3 orang perawat cowok rumah sakit RSJ Dharma Wangsa. Dibawanya tadi kesini saya. Jadi mereka datang ke apartemen rame-rame dengan ada satu nih Kapolsek lah, aku dari Kapolsek, bapak-bapak, satu lagi namanya Om Roni yang ternyata adalah teman dekat om saya, teman dekat Brianto. Terus mereka maksa setelah sekian lama saya udah minta dengan hormat lah supaya mereka keluar segala macam, mereka tetap ngotot. Ironisnya, tak banyak yang tahu bahwa sejak tanggal 26 Juli 2014 itulah nasib Caca mendulang miris di sebuah rumah sakit. Tak seorang pun diperbolehkan menengok Caca kecuali Rianti Sofyan sang ibu, kedua adik hingga saudara. Bahkan OC Kaligis kuasa hukum Caca pun dilarang untuk mengunjungi Caca yang mendapatkan pengawalan ekstra ketat sehingga memaksa OC Kaligis memotret drama penjagaan ketat di rumah sakit agar bisa menemui Caca. Tapi ketika benar-benar menemui Caca, sebuah pemandangan miris pun mengguncang nalar pengacara kondang tersebut. Saya foto, terus habis itu saya masuklah ke dalam. Yaitu kasihan banget itu waktu Pak Uce, saya cuma mau satu. Apa saya bilang? Saya ini nggak sakit, kenapa saya masukkan di sini dan disuntik kiri kanan, dia bilang. Saya lemas, saya masuk dan dipaksa minum obat sama Nari. Dari tanggal 28 baru ketemu saya tanggal 2, jadi tanggal 26. Jadi dia lebarannya di dalam, lebaran dalam keadaan tidak sadar karena dia disuntik terus. Jadi dia bikin surat ini dan dia sekalian bikin kepada Dr. Agung di RSPAD bahwa saya hendak konsultasi dan dokter yang saya pilih sendiri sesuai dengan hak asasi yang saya miliki, dan dengan demikian dapat menilai lebih objektif para perawatan cara perawatan. Saya sadar bahwa masuknya saya ke rumah sakit bukan atas kehendak bebas saya. Apa yang sebenarnya terjadi antara Caca dengan Rianti Sofyan sehingga sang ibunda tega memaksa Caca mendulang kondisi miris di sebuah rumah sakit masih menjadi teka-teki. Yang jelas, lewat rekaman suara yang direkamnya sendiri, Caca mengulik ketidaksetujuan ibunya ketika Caca mengutas niat untuk keluar dari rumah sang ibu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dan hidup mandiri lengkap dengan manajer barunya. Yang berarti memberhentikan Rianti Sofyan yang selama ini menjadi manajer Caca. Tak lagi menjadi manajer yang bebas mengatur keuangan Caca. Benarkah Rianti Sofyan panik sehingga tega mengurung Caca di rumah sakit? Dan memang keluarga tidak welcome dengan keinginan saya untuk pindah rumah. Jadi mereka agak ya khawatir lah, worry, walaupun saya udah ajak ketemuan dan pamit baik-baik depan mama dan adik-adik.
Tapi mereka tetap masih yakin bahwa Caca itu tuh sakit sesuai keyakinan mereka, dan mereka tahu bahwa aku udah nggak minum obat selama 3 bulan. Which is sebenarnya pada kenyataannya aku sangat baik-baik saja, nggak ada sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain. Kalau misalnya entah itu dibilangnya kumat penyakitnya atau apa, nggak sama sekali kejadian seperti itu. Pada suatu waktu dia sudah dewasa, dia cuma ingin tahu kepada ibunya, itu uang-uang yang masuk berapa semuanya. Kan katanya beli apartemen sini, beli emas dan lain sebagainya, boleh tong? Dia bilang, Caca tahu. Ibunya marah-marah. Masa nggak percaya sama ibu katanya? Saya tanya, apakah ini mungkin karena Anda selama ini sebagai ATM-nya ibu? Boleh jadi dia bilang, karena begitu saya minta duit nggak jelas kan? Dibikinlah peristiwa ini. Benarkah sebagai ibu, Rianti Sofyan tega menjadikan Caca sebagai ATM alias mesin penghasil uang? Teka-teki ini pun kian misterius, karena meski diam 1000 bahasa dan menutup rapat-rapat pintu gerbang rumahnya, Rianti seolah menjawab segala tudingan lewat foto profil di layanan pesan singkatnya yang memampang foto seorang ibu memeluk anaknya. Ada apa gerangan? Mungkinkah Caca hanya sekedar labil dan salah praduga terhadap sang ibu? Jawabnya pun seakan tertambat pada puisi demi puisi bernada sedih bahkan miris dalam situs pribadi Caca yang kerap menjadi ajang curhat istri Ben Kasyafani itu berikut ini. Sekelumit gambaran daripada yang dirasakan oleh Marsyanda itu berdasarkan daripada puisinya ya yang ada di situsnya. Kenapa tidak sekalian saja tampar aku? Level ini nih dia udah marah gitu loh sama vonis aku mati sampai kayak gitu. Kenapa nggak divonis aku mati 2-3 bulan lagi deh? Itu kan udah berada di level mana? Izinin aku pingsan, jangan bangun-bangun lagi. Ibaratnya dia kenapa nggak mati aja saya? Ada apa dengan Marsyanda mengakui bahwa masa kecilnya tidak bahagia? Mungkinkah sesungguhnya Caca sudah lama memendam bara kesedihan dan depresi sehingga kerap meledak-ledak lewat sikap kontroversial seperti sejumlah video yang diunggahnya di tahun 2009 lalu hingga kini lewat video klip terbarunya? Mungkinkah Marsyanda mengalami depresi bahkan ingin mati akibat memendam kesedihan akan ibunya sendiri? Sebuah teka-teki yang tak bisa terjawab karena Marsyanda yang hingga kini memutuskan untuk menyembunyikan diri, tidak hanya dari mata publik tapi juga dari jangkauan ibu kandungnya sendiri. Lagu ini kayak paling cocok buat teman-teman SD gue yang musuhin gue waktu gue SD. Gue gak pengen teman gue struggle kayak orang sekolah gue sendiri yang jahat-jahat. Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? There's nothing I wouldn't do to have just one more chance to look into your eyes and see you looking back. Pada waktunya kita kasih, karena itu sudah wilayah dokter. Dokter sudah ada dibentuk atas permintaan Marsyanda sendiri, bukan atas permintaan saya. Habis itu saya bawa dia ke Menteng untuk dari Menteng saya bawa dia karena saya butuh pengawalan. Ada yang buntutin kan, begitu ceritanya. Bawa kemana jangan tanya, udah confidential. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada cerita seru sekaligus haru dari bintang cilik baru di sinetron Mbak Ija Pengen ke Mekah, Sony Wakwaw. Sempat diejek dan dibully karena kekurangan fisiknya, benarkah Sony Wakwaw menjadi trauma? Terus tonton Was-Was yang akan kembali setelah jeda berikut ini. Nggak usah jauh-jauh tetangga, neneknya sendiri kan sampai benci sama dia.